Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan saudara, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Taala pada kulli hal dalam setiap keadaan. Bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bersyukur kepada Allah Taala baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Qul in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala, Allah kasih kita izin kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan, yaitu baru saja kita melaksanakan subuh dengan berjamaah. Kata Nabi, siapa yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seolah-olah melakukan sholat semalaman suntuk. Masya Allah. Dan orang yang sholat subuh berjamaah dijamin hidupnya sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijamin di sini, dijamin semuanya ya, dijamin keselamatannya, dijamin kesehatannya, dijamin rizkinya ya, kehidupannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedianya hari ini adalah yang akan memberikan tausiah yaitu Ustadz Asep Nurjaman. Beliau ternyata nggak tahu kenapa sudah berangkat pulang kampung. Ya. Jadi ya sudah, insya Allah hari ini kita akan coba isi dengan beberapa mau'izah hasanah insya Allah. Namun sebelumnya ini ada dua mu'alaf nih ya, udah beberapa kali datang ke Al-Furqan. Silakan di sana, jadi nanti yang pulang enggak langsung sana aja. Iya langsung sana. Nanti ntar yang bapak pulang pengen memberikan bantuan donasi, silakan ke saudara kita itu ya. Dia gelar sejadah ya. Silakan aja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan tentang Abdiya di dalam Al-Mukhtarah Abu Zirarah Ibnu Abu Aufa ya. Beliau menceritakan bahwa Abdullah ibnu Salam, Bapak Ibu, Abdullah ibnu Salam ini salah satu perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Beliau ini masuk Islam belum ketemu Nabi ya. Jadi masuk Islam tapi belum berjumpa dengan Nabi. Dia orang Madinah. Jadi masuk Islam belum ketemu sama Nabi. Nah ketika Nabi SAW datang ke Madinah, tiba di Madinah, Abdullah ibnu Salam ini menceritakan di dalam Adhiya di Al-Mukhtaranya itu bahwa pada saat Nabi datang ke Madinah, orang-orang berkerumun, semua berkerumun, maju ke depan semua, ingin menyelami Nabi SAW. Dan begitu antusiasnya orang-orang Madinah itu karena memang banyak di antara mereka yang masuk Islam tapi belum pernah ketemu sama Nabi. Kita gimana Pak? Kita sama sekali ketemu sama Nabi. Ya, Masya Allah, kangen ya, pengen ketemu sama
Nabi. Abdullah bin Salam pun demikian. Akhirnya dia tuh begitu banyaknya manusia, ya, dia apa namanya tuh, namanya apa sih? Nyerobos ya. Nyerobos masuk ke depan gitu sampai benar-benar ngelihat wadak Nabi. Tahu wadak? Wadak bahasa Jawa ya Pak Wadi. Wadak. Wadak itu wajah ya, apa tubuh Nabi gitu. Pas sudah dilihat gini sama Abdullah bin Salam, ini cerita Abdullah bin Salam dalam riwayat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ad-Darimi dan Ibnu Majah, sanadnya sahih. Nah itu setelah sampai ke depan ngelihat Nabi itu, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilihat Nabi, dipandangin Nabi gitu ya. Setelah dia pandangi itu, kata Abdullah bin Salam, ini bukan wajah pembohong. Subhanallah. Jadi bisa kelihatan Pak, orangnya tukang bohong enggak tuh bisa ketahuan. Ya, ini bukan wajah pembohong. Makin yakin aja tuh Abdullah bin Salam, makin tebal keimanannya ya. Maka setelah itu kata Abdullah bin Salam, yang hadis yang pertama kali dia dengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya bunyinya gini. Ini hadis Bapak Ibu silahkan dipraktekkan, karena kata Nabi, kalau kita pengen masuk Islam dengan masuk surga dengan selamat ya. Jadi kalau pengen masuk Islam dengan masuk surga dengan selamat ya. Masuk surga dengan selamat. Ya, ini Nabi memberikan tips kalau pengen masuk surga dengan selamat. Nah, ini hadis yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasilul arham wasallu bil laili wan niyam ya, tadkhulunal jannata bisalam ya. Jadi ada empat ya. Jadi ada empat. Ya ayuhan nas. Nah, di sini hadis ini Nabi menggunakan kata ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal mu'minun ya. Jadi Nabi menggunakan kata annas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, karena yang berkumpul pada saat itu bukan cuma orang-orang yang sudah masuk Islam, termasuk juga di situ ada orang-orang Yahudi ya, ada orang-orang musyrik, macam-macam tuh ya. Karena pengen ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam ya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam ya, tadkhulunal jannata bisalam. Tebarkan salam, berilah makan ya. Pertama, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, salat, sambunglah tali silaturahim, dan yang keempat, salat malam pada saat manusia sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Jadi ada empat nih. Kalau pengen masuk surga dengan selamat, yang pertama afsyus salam, tebarkan salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tebarkan salam di sini bermakna dua. Ya, bermakna dua. Salam dalam artian keselamatan secara keseluruhan. Jadi kita umat Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punya kewajiban untuk menjaga stabilitas alam semesta ini. Ya. Menjaga keselamatan apa yang kita huni ini di bumi ini. Jangan sampai kita rusak. Jangan sampai kita menjadi penyebab rusaknya alam ini. Misal maaf nih ya, lagi enak-enak jalan, terus iseng aja tuh ya, main apa sih namanya tuh, pohonan ya, main tarik gitu ya, iseng banget kan gitu, terus main buang sembarangan aja, itu tuh ngerusak. Termasuk juga misalnya apa lagi ya, buang sampah sembarangan, itu termasuk tuh ya, di got, main buang aja di got. Habis minum apa misalkan gitu, plastiknya buang di got. Atau misalnya di kalau lagi tamasya, lagi apa namanya itu,
rihlah ya, lagi liburan ke mana misalnya ke puncak ya, makan minum seenaknya, sampahnya men buang aja sembarangan, masya Allah. Itu kan kita berarti merusak alam. Termasuk misalnya lagi enak-enak jalan, lihat ada kucing main tendangan, wah kan gitu. Itu ngerusak juga itu. Jadi kita nggak menjadi as-salam, ya. Kita nggak apa namanya umat Islam yang tidak menyebarkan salam. Jadi orang Islam itu harus bisa menjadi as-salam, menjadi keselamatan, memberikan kenyamanan, ketentraman untuk makhluk-makhluk yang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia, ya. Kita harus benar-benar menjaga saudara-saudara kita yang manusia, jangan sampai mereka tersakiti, terzolimi oleh kita. Jadi afsus salam, tebarkan salam ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sekarang lagi di apa namanya diwacana, bukan diwacanakan, bahkan digembar-gemborkan ya, ini tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini dalam kajiannya ternyata moderasi beragama ini pesanan dari orang-orang Yahudi ya. Kita disuruh apa namanya toleransi terhadap minoritas di negeri kita. Padahal dari nenek moyang kita dulu zamannya Wali Songo, kita udah diajarin untuk apa namanya memberikan assalam, keselamatan kepada saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Dan sebenarnya di Indonesia ini udah luar biasa, Pak Anwari ya, gitu Pak Hadi. Coba di India kan baru-baru ini viral tuh, ada pendeta Hindu yang apa namanya ngomporin tuh apa tuh? Manas-manasin ya, provokator ke jemaahnya Bapak Ibu, untuk ngancurin masjid, untuk nyakitin orang Islam, ngebunuh orang Islam, masya Allah. Coba bayangin tuh di India yang mayoritas Hindu. Bersyukur makanya minoritas yang ada di Indonesia ini, karena yang mayoritas di Indonesia umat Islam nggak pernah ada ustadznya, tuh ada orang Kristen bunuh dia, wah ada itu. Udah pernah dengar belum di Indonesia kayak gitu? Belum Pak. Nggak ada satupun ustadz, kiai, ulama dari zaman dulu, dari zaman Majapahit ya, dari zaman Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Islam, nggak ada itu. Satupun nggak ada ulama, ustadz yang ngajarin umat Islam untuk membuat apa namanya anarkis terhadap orang-orang di luar Islam, nggak ada itu. Apalagi tempat ibadahnya dihancurin juga, masya Allah. Ya Allah. Makanya intoleransi nggak usah diajarin lagi sebenarnya Pak Hadi. Umat Islam tuh nggak usah diajarin lagi tentang toleransi. Dari zaman Wali Songo kita ini udah sangat toleransi banget gitu deh. Karena memang itu tadi afsus salam, tebarkan salam. Tugasnya kita Bapak Ibu, tugasnya kita umat Islam untuk menebarkan keselamatan, kenyamanan, ketentraman untuk seluruh makhluk-makhluk Allah, untuk seluruh makhluk-makhluk Allah. Itu makna afsus salam yang pertama. Makna afsus salam yang kedua yaitu dengan ucapan. Ucapan apa? Ucapan yang diucapkan para malaikat. Ucapan yang diucapkan penduduk surga. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salamnya para malaikat, salamnya penduduk surga. Oleh karenanya ada satu sahabat ya yang mengamalkan tentang afsus salam ini. Beliau masuk ke pasar, lalu setiap ketemu sama pedagang-pedagang, orang-orang yang di pasar, dia ucapin assalamualaikum, 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 assalamualaikum sampai keluar dari pasar. Karena mengamalkan hadis Nabi afsus salam, tebarkan salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sampai ini sahabat seperti ini Bapak Ibu? Karena memang ada hadis dari Nabi SAW. Ya, kata Nabi gini, inna baina yaday sa'ah taslim al-khasah, kata Nabi. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah taslim al-khasah. Ucapan salam hanya ditujukan kepada orang tertentu saja. Dalam riwayat lain, ya ditujukan lil ma'rifah, kepada orang yang hanya dikenal aja. Coba ya perhatiin, kita kan begitu ya. Maka itu kata Nabi itu tanda-tandanya hari kiamat. Jadi kalau
ketemu orang di jalan, kalau kita nggak kenal, kita pengen ngucapin salam, antar salam, nggak usah deh. Tapi kalau kita kenal, assalamualaikum, Pak Tono misalnya kan, kenal nih saya, udah pasti kan gitu, assalamualaikum itu pasti. Tapi kalau nggak kenal gimana? Enggak, bener apa bener ya? Bener. Jadi itu kata Nabi itu salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sebenarnya Bapak Ibu, karena kita di negeri yang mayoritas Muslim, yang namanya di pasar, di jalan, di tempat-tempat keramaian, di mal, pasti kebanyakan Muslim. Pasti kebanyakan Muslim. Jadi nggak masalah. Pedagang nih, pada saat kita ke ITC misalkan gitu kan, kita pengen masuk, ya langsung assalamualaikum. Pasti insya Allah Muslim dia, diucapin waalaikumsalam, pasti tuh ya. Jadi sebenarnya jangan lagi kita maaf ini ya, ucapan-ucapan kayak semacam apa namanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Paginya doang selamat, siangnya enggak. Selamat siang, siangnya doang, paginya tadi kagak, sorenya enggak. Sebenarnya enggak apa namanya, kurang pas. Ucapan aja, kenapa sih? Karena kita mayoritas Muslim. Ucapkan assalamualaikum. Ya, ucapkan assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi assalamualaikum ini ternyata adalah ucapan yang memang kita harus, kalau pakai bahasanya Pak Quraisy Shihab, membumikan ucapan salam. Membumikan ucapan salam. Jangan lagi Bapak Ibu kalau misalnya kita nerima nelpon atau nerima telepon ya. Pada saat telepon berdering ya. Ya, gimana? Assalamualaikum. Wah gitu ya. Enggak assalamualaikum dulu. Hai ya, gimana? Iya. Ya, assalamualaikum. Nah, gitu. Assalamualaikumnya belakangan. Bener apa bener? Iya, harusnya pada saat kita angkat telepon langsung aja assalamualaikum. Ya, baru ngomong-ngomong yang lain, halo, hai, apa segala macam. Pertama assalamualaikum dulu. Itu yang namanya kita benar mengamalkan afsyus salam yang disuruh sama Nabi, tebarkan salam. Tebarkan salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, kalau pengen masuk Islam dengan selamat, afsyus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, memberi makan. Ini di akhir-akhir Ramadan Bapak Ibu, apa namanya, saat-saat yang ya ditunggu-tunggulah oleh saudara-saudara kita yang enggak apa namanya, yang kurang apa namanya, ya kurang beruntung ya, yang mereka makannya mungkin sulit ya, untuk makan sehari-hari susah segala macam. Nah inilah saatnya, makanya apa namanya, kita diminta di akhir Ramadan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk kita bagikan. Bapak Ibu, saya pernah ngalamin di sini ya, di Al Furqan, ada satu keluarga di sini yang pengen bayar zakat fitrah, nungguin dapat fitrah dari masjid. Saya nggak usah nyebut ya. Jadi ada Pak, Bu. Jadi jangan disangka mentong-tong, di Jakarta udah ini. Enggak, saya nemuin. Jangan-jangan sekarang juga masih ada. Jadi pengen bayar zakat fitrah Bapak Ibu, pengen bayar zakat fitrah, nungguin dapat fitrah. Allahu Akbar. Ya Allah, kalau kita ini tuh ngenes Bu ya. Aduh, benar-benar ya. Jadi pengen bayar zakat fitrah, nungguin dapat fitrah dari masjid. Udah dapat. Kalau kita kan di sini dari dulu kita di Al Furqan itu berasnya 2 liter. Kalau satu kakak kita bagi per kakak. Jadi satu kakak itu misalnya ada bapak, ibu, anaknya 3, berarti dapat 5 kantong. 2 liter 5 kantong. Terus ada uangnya, ya kan gitu ya. Nah kalau dia mau bayar zakat fitrah kan 3,5 liter kali 5, kurang kan? Iya. Ya Allah, coba bayangin Bapak Ibu. Nah ini kesempatan kita untuk berbagi kepada, makanya Bapak Ibu ya lihatlah tetangga kita, kiri kanan kita, depan belakang kita, tetangga kita ya, jangan sampai kita apa namanya abai ya, katakan anak sekarang ini abai terhadap tetangga kita yang ya bisa jadi Bapak Ibu dia nggak ingin menunjukkan apa namanya kekurangannya ya, kemiskinannya, dia nggak menunjukkan itu, kelihatannya dia oke-oke aja gitu, biasa-biasa, padahal sebenarnya dia kurang.
Nah inilah coba diperhatikan seperti itu. Wa'at ta'am ini memberi makan di sini, membantu kita bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan agar ya, makanya Nabi SAW di zakat fitrah itu pernah ada satu kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, cuma saya belum merunut riwayatnya. Jadi menjelang hari raya, besoknya mau hari raya, Sayyidina Ali itu punya persediaan gandum yang cukup banyak, ya, tetapi sama beliau gandum-gandumnya itu dibagi-bagikan, ya, kepada fuqara masakin di sekitarnya, didampingi sama istri beliau yaitu Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, ya, putri Rasulullah SAW, dampingin bersama dengan anaknya Hasan dan Husain, bawa gandum bagi-bagiin ke fuqara masakin. Selesai habis semua gandumnya. Besoknya hari raya, saya mau ceritain jadi enggak ini, ya. Besoknya pada saat hari raya, sahabat Rasulullah SAW ngunjungin Sayyidina Ali. Pada saat kunjungi Sayyidina Ali pada saat itu bersama dengan keluarga sambil bercengkrama, ya, itu memakan gandum, roti gandum itu, ya, makan gandum yang baunya tercium sampai keluar ke sahabat Nabi, dan baunya itu nggak enak. Kenapa? Karena udah tengik, Bapak Ibu, udah apek kata Pak Anwar, udah tengik. Rela Bapak Ibu, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahrah rela makan gandum yang udah tengik, yang udah apek, nggak enak banget, baunya nggak enak Bapak Ibu. Sampai sahabat ini datang menemui Rasulullah SAW, diceritain, dan Rasulullah datang, dan memang benar Rasulullah mencium bau itu. Tetapi mereka, subhanallah, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha itu bersama anak-anak sambil bercengkrama, nggak terasa mereka makan itu gandum yang udah basi, gandum yang sudah tengik itu. Subhanallah, menetes itu air mata Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah, saksikanlah ya Rasul, ya. Beliau Sayyidina Ali menantu Rasulullah SAW dan putrinya rela memakan makanan yang basi, makanan yang sudah nggak layak lagi untuk dimakan, padahal sebelumnya persediaan gandum luar biasa banyaknya, tapi dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya fuqara masakin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah kenapa Rasulullah sampai mengatakan kalau pengen masuk Islam, masuk surga dengan selamat, wa'at imut ta'am, bantu saudara-saudara kita agar mereka jangan sampai kelaparan, susah makannya, Bapak Ibu. Yang ketiga, ini udah jam 5:30 ya, jangan lama-lama. Baik, yang ketiga tadi, yang pertama afsus salam, yang kedua wa'at imut ta'am, yang ketiga wasilul arham, menyambung tali silaturahim, arhamakum. Ini tentang silaturahim Bapak Ibu, bahwa ternyata menyambung tali silaturahim yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya adalah menyambung tali silaturahim kepada saudara kita yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Susah apa enggak? Pak RT, Pak Nur Hasan, susah banget ya. Ada saudara kita mutusin silaturahim sama kita, udah kagak mau lagi nganggap kita saudara. Kira-kira kita gimana? Oh, kita tantangin, emang lu siapa gitu. Terserah, kalau nggak mau saudaraan lagi bagus, terserah loh kan gitu. Biasanya kita emosi langsung begitu kan. Padahal kalau kita tetap menyambung tali silaturahim sama saudara-saudara kita yang memutuskan tali silaturahim, itu ternyata tingkatan wasilur arham, menyambung tali silaturahim yang paling afdal, yang paling tinggi, paling besar pahalanya seperti itu Bapak Ibu. Berat, makanya memang ibadah yang paling tinggi pahalanya, yang paling banyak pahala, yang paling besar pahalanya, ganjarannya adalah ibadah yang berat dilakukan. Kayak sholat subuh itu kan berat sholat subuh, tapi pahalanya lebih besar daripada sholat zuhur, asar, maghrib, isya.
Kan memang berat Bapak, lagi enak-enaknya tidur, lagi ngantuk-ngantuknya, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum, ya Allah. Kita tetap bangun untuk sholat, Masya Allah. Maka pahalanya besar sekali. Begitu juga dengan menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Besok nih, ya, Lebaran adalah saatnya tradisi di Indonesia itu, yaitu kita mengunjungi saudara-saudara kita. Kita menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menyambung tali silaturahim, kata Rasulullah SAW, maka hidup kita akan langgeng. Hidup kita akan, benar nggak nih kata Nabi? Hidup kita akan langgeng. Pak Hadi ya, orang kalau sering cari silaturahim itu, walaupun orangnya udah nggak ada nih, udah meninggal, tapi terasa dia masih ada. Masih ada, masih ingat aja dia begini, begitu ngomong ini, ngomong dia begitu tinggal, masih ada Bapak Ibu. Ya, di sini itu, ya, Kang Roto, ya, merbot di Al-Furqan dulu itu, saya sampai sekarang masih ingat dia. Ya, sampai sekarang tingkah lakunya, kalau lagi sholatnya, ya, saya kalau lagi ngajar itu kadang-kadang suka kebayang Pak Roto gitu ya. Ya Allah, kan gitu, masih kebayang. Masya Allah. Itu kalau orang baik, orang yang menyambung tali silaturahim seperti itu Bapak Ibu. Ya, nggak hilang dari ingatan kita, walaupun dia sudah meninggal dunia, udah tahunan, tetap aja kita akan kenang dia. Subhanallah. Maka sambunglah tali silaturahim, dan sambung tali silaturahim jangan pilih-pilih. Nih nanti nih kalau Lebaran ada saudara kita datang, ya, saudara kita datang, dia orang kaya, ya kita tahulah kan gitu kan. Wah, kita nyiapin makan. Wah, disiapin tuh makanannya Pak Adi. Wah, minum makan udah disiapin. Wah, dibela-belain deh, pilih yang enak-enakan gitu. Karena ada saudara yang mau datang dan orangnya cukupan. Ada saudara kita nih telepon. Dia biasa-biasa aja hidupnya. Ya miskin lah gitu ya. Mau datang ke rumah, kira-kira yaudah kalau mau datang aja gitu ya. Biasa-biasa, kagak ada yang namanya repot, beli ini beli itu, nyiapin ini nyiapin. Bener apa bener nih? Kagak boleh tuh begitu tuh ya. Ya Allah, Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang nggak mampu datang ke rumah kita, tapi kita nggak begitu antusias menerimanya, Masya Allah, dia juga tersinggung Bapak Ibu. Tersinggung dia, ya Allah, gue datang jauh-jauh cuma begini doang, air putih doang ya. Kasihan banget Bapak Ibu. Makanya tali silaturahim ini begitu pentingnya sampai Nabi memberikan syarat, kalau pengen masuk surga dengan selamat, sambung tali silaturahim, tapi yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, udah lewat nih ya. Yang keempat yaitu sholat malam pada saat manusia sedang tidur lelap. Kita di bulan Ramadan sebulan ya diajarkan untuk qiyamul lail, sholat tarawih. Habis sholat isya langsung nyambung sholat tarawih. Coba kalau sehabis sholat isya ntar sholat tarawihnya jam 12, kira-kira Pak Anwari pada datang nggak? Nggak datang. Untung aja sholat tarawihnya habis isya langsung lanjut sholat tarawih, masih banyak. Tapi coba kalau sholat tarawihnya ntar jam 12, ya Allah, yang sholat tarawih nggak sampai satu saf itu. Buktinya apa? Iktikaf kita malam 21, malam 23, malam 25 kemarin ya, pas malam Ustadz Amin Karim malam 25 ya, malam minggu, wah baru banyak tuh, banyak itu sampai satu saf lebih kan gitu. Ya Allah, besok malam 27 nih ya, besok malam 27, entar malam ya, entar malam ini ya, malam ini malam 27, insya Allah nanti ada itikaf yang akan memberikan kajian itikafnya, yaitu Ustadz Dr. Rahmawan Oktavianto ya. Tadi udah WA ngingetin saya, jadi apa enggak jadi kan gitu. Insya Allah Bapak Ibu. Nah ini manfaatkan. Jadi kalau habis isya sholat tarawih ya biasa itu sih ya. Yang nggak biasa itu ntar sholat malamnya jam 1
jam 2 ya atau jam 3. Nah itu tuh yang diinginkan Nabi. Kalau pengen masuk surga dengan selamat, sering bangun malam, qiyamul lail. Kita diajarkan bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan biasakan. Ya, biasakan. Nabi SAW itu hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Bahkan dalam jumhur ulama menyatakan bahwa Rasulullah SAW menjadikan qiyamul lail itu menjadi ibadah wajib bagi beliau sebagai Nabi, tapi kita umatnya enggak. Jadi Nabi itu enggak pernah ninggalin yang namanya qiyamul lail. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau pengen tadkhulunal jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat Bapak Ibu, selamat masuk surga, enak udah langsung, kagak pakai ini, enggak pakai itu, udah hisabnya gampang, ininya gampang, syaratnya gampang, masuk surga dengan selamat. Syaratnya kata Nabi 4 tadi, afsyus salam, tebarkan salam, wa'atimu ta'am, bantu kita saudara kita untuk agar jangan sampai kelaparan dengan sedekah, beri makan, ya. Terus yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim, dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasul niyam, bangun malam untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Insyaallah 4 ini bisa kita laksanakan kalau pengen masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu